Shoo, shoo, up and do it up, shoo, shoo. My selfish heart wasn't being no good to you. Halo. Ini nyambung dari yang kemarin. Karena kita lupa putusnya di mana. Jadi kita akan mulai topik baru aja. Foto sambung. Foto sambung enggak apa-apa. Jadi kalau yang bingung bajunya kenapa udah ganti, ya itu semua karena kebutuhan. Karena kita bisa mandi di dalam. Enggak. Karena kita kan nggak bisa ya pakai baju sama. Padahal vlog kita yang dua sebelumnya baju gue sama. Iya. Itu adalah evaluasi untuk kita untuk Yes. ganti baju, ganti penampilan. Dan masih kita dalam mobil akuarium. Rambut gue juga baru. Oh iya, rambut lu baru. Baju gue beda, bukan baru sih. Gue mau kasih bilang sepatu lo beda tapi nggak bisa. Enggak kelihatan. Enggak sepatu. Oh, enggak sepatu gue ya. Beda. Oke. Maybe this is going to be our last memorable moments. Sentimental memorable. Ya nggak tahu, nggak ingat juga Nggak sih ingat. kita. Gue ingat tuh ngomong sentimental sih. Tapi kita akan ngebahas pada saat Lee Sheree mengalami cedera di lapangan dan melihat reaksi ibunya yang ibu-ibu banget tuh. yang ibu-ibu banget. Coba Akhir, ekspresi lo kayak gimana kalau maaf bro. Kalau maaf bro ya begitu lo. ya gue bakalan nangis lah. Lo nangis di itu. Tapi Di tribun gitu gila lo. Ya enggak, maksudnya enggak sih, mungkin enggak nangis tapi lebih. Kamu kan harus lebih kuat dari anakmu gitu loh. Ya maksud gue Lo itu. Ya lo lihat ibu-ibu yang ada di tribun. Nggak, tuh makanya ibu gue yang kuat gitu loh. Anak Nggak bisa gue yang mewah. justru itu Lee Sheree kan udah dapat 1 emas nih 4 tahun lalu. Oh, iya, ya dapet mungkin dia udah lebih kuat gitu loh. Dia cemas-cemas gitulah. Yang kuat ibunya apa Lee Sheree? Gue merasa bahwa semua ibu dari medalis Olimpiade adalah ibu-ibu yang kuat. Kita nggak pernah tahu bagaimana perjuangan mereka di balik semua kesuksesannya. Yang jelas seperti yang gue bilang sama orang-orang bahwa nggak ada proses yang mendustai hasilnya. Ohoy. Jadi wajar kalau misalnya ya nyokapnya concern, khawatir sama anaknya, dan kita nggak pernah tahu ya siapa sih yang mau cedera gitu loh di lapangan, apalagi di momen-momen penting kayak Endo Hayakawa. Siapa tuh yang cedera tuh? Astaga, Hayakawa. aduh pecah kepala nggak sih? Aduh. Dia itu udah kayak Govi Shentang Kue apa sih? Tang Wen Kyong ya? Tang Wikyong. Yang kuda hitam gitu loh, yang ya Govi Sham yang aduh gue pegang mereka aja deh gitu, karena iya. kencengnya tuh udah oke banget dari udah penyisihan gitu, gitu. udah dari patah hatinya Hendra Hasan ya udahlah, Ya, masa maksudnya- pegang yang lain lagi gitu kan. Maksud gue gini loh, kalau misalnya lu harus mengalahkan jagoan kita, lu Ya, harus lo bagus banget gitu. harus bisa mengalahkan yang lain. Enggak, lu udah Nggak bagus. bisa. Nah, artinya lu bagus banget dong. Iya kan? Iya. Dan terlepas dari Ahsan Hendra gimana pada saat itu, gue rasa siapapun yang mengalahkan Ahsan Hendra adalah ganda yang kuat gitu. Dan gue dari gue ngikutin All England tahun berapa itu ya yang si Ahsan Hendra menang, 2014 atau 15. Itu gue ngeliat mereka bagus banget pas lawan Ahsan Hendra. Itu tuh kayak lagi di peak performance dua-duanya sampai akhirnya pemain Jepang itu turun gitu loh. Nah, pas gue lihat mereka di Olimpik ini gue deg-deser nih waktu dia ngalahin si Xiao Biao. Gila, masa sih dia nggak masuk semifinal? Ya minimal Iya. dapat bronze kayak apa Dapat kayak. lah ya. Lah ini ketemu Parah. siapa waktu itu dia? Pemain Inggris tuh kan? Iya kan? Waduh, lupa. Alah mak lupa lagi siapa. Tapi maksud gue kayak yang aduh, astagfirullahaladzim, kalau misalnya bukan karena cedera, itu cedera bener kan? Confirm kan gitu. Dia Ya, cedera. salam. Cedera tapi udah gitu kan dia sempat main dulu. Udah gitu kalah. Gila ya orang Jepang ya. Iya. Macam. Tetap main gitu. Main aja dulu gitu. Oh iya. Oh iya pasti. Gue percaya. Dan ini kan Olimpik ya. Mungkin Bahkan Lee nggak Sheree pun yang cedera kayak udah Masih- terkapar-kapar di Masih dipertanyakan seharian gitu loh. terkapar-kapar di jendela, terkapar-kapar di lapangan.
masih diterusin sampai 21 gitu loh. Because this is Olympic, this is a different thing. Coba deh dicek ada nggak pemain yang akhirnya withdrawn karena cedera. Gue rasa nggak ada ya. Tahu, wow. Nggak bener nggak ada Nggak kan? tahu sih, cuma Coba deh cek, memang nggak ada orang-orang gitu. yang masuk Olimpik sih udah orang-orang hebat, orang-orang Ya nggak, kuat. maksudnya kayak final super series itu juga orang-orang pilihan kan. Terus World Badminton Championship juga orang-orang pilihan. But this is Makanya Olympic. auranya tuh beda gitu, karena kayak orang-orang utamanya tuh masuk semua gitu. Bahkan yang paling cetek pun Ya itu kan ada maksudnya ininya. itu kan mewakili semuanya dan Iya. gue yakin sekali, maksudnya gini, kita cuma bahas di Sherry-nya kan, tapi ternyata si Hayakawa juga cedera dan mereka tetap main sampai game gitu, sampai nggak ada yang withdrawn, nggak ada yang, kecuali kalau benar nggak bisa jalan ya bu, gitu loh. Jadi I think ini adalah salah satu apa sih ya, momen sakral menurut gue yang orang tuh mau gimana juga gue nggak bakal jalan boy. mana Itu udah depannya aja belum jalan. Gila lu. Kita mau belok apa enggak sih? Kagak, terus santai, gue nyetir, kenapa yang repot? Ya Jakarta gue udah lama kali nggak belok. Iya, habis dia Macet emang kagak kan? enggak Jadi sih. santai. Ini hari ini malam ini oke banget nih. Which by the way kita habis main badminton. Datang cuma 4 orang. Tapi Karena ada udek denden. udah deng-deng nggak ada. Dia sudah mau bersiap-siap Dia berangkat. Cus. dia memilih untuk makan malam apa Iya. tepan, las tepan gitu. Nggak tahu lu ya Las tepan katanya. Kayak mau mati aja. Padahal cuma ke Scotland Tepan. setahun doang. Kali makanan di Scotland lebih enak tepannya. Mungkin. Ada nggak sih Jepang gitu di Scotland? Ada lah, makanan Jepang di mana juga ada kali. Di sebelah restoran Padang juga ada. Kayak Cina, Chinese food aja lo makan di Scotland. What? Tapi kalau di Jepang masih disebut Japanese food gak sih? Nah itu makanya. Udah balik. Itu kayak Balik di ke Padang, jokes zaman makan dulu. Padang gitu loh. Makan Padang kan nggak ada warung Padang, nggak ada rumah makan Padang di Padang. Rumah makan ada. Dar. Dari Oke. Ada nggak sih momen-momen lain yang bisa kita bahas sebagai penutupan Rio 2016? Atau kita mau bahas arak-arakannya si Owi apa Butet? aduh udah capek kayaknya. Gue sih ngelihat maksudnya gini, gue pun ngebahasnya capek gitu. Gue nggak ngebayangin mereka yang ngejalanin ya. Owi butet lagi. Iya. Terus kemarin lu tau nggak sih ada yang bikin meme gitu dibandingin Owi butet sama pahlawan apa veteran gitu yang Hah? di pinggir jalan. What? Maksud lo apa? Jadi di atasnya Owi butet dapat 5M, Oh di bawahnya nggak ada di bawahnya apa? Kamu. nggak ada orang yang mau mikirin orang yang sudah memperjuangkan kemerdekaan. Sekarang gini, harus kita akui bahwa kemenangan Owi Butet itu itu sebagai wadah, sarana untuk orang-orang lain untuk kayak numpang sama kemenangan mereka gitu. Karena gue merasa bahwa orang-orang ini tuh nggak pernah ada buat mereka selama ini. Lalu tiba-tiba orang-orang itu muncul dan mengklaim bahwa we are proud, we are so, I mean like, oke lah, mereka dapat emas kan karena kerja keras mereka. Tapi apakah selama ini support sistemnya berjalan? Well, think so ya. Dan gue merasa mereka berdua sih dieksploitasi gitu. Eksploitasi broadcaster. But I think it's part of their job. Sama aja kayak gue ngaku nggak di gue siapa. Jangan dulu ya. Maksudnya kalau memang gue ingin kembali ke, lu mau martabak nggak? Nggak tahu. 99. Lu baru itu? Bawa sih. Ya udah kita lewatin kali ya. Asik ya. Asik. Daging. Bebas, lu mau apa? Nggak tahu. Manis aja. Boleh juga sih. Oke ya. Tapi nggak makan keju ya. Lu mau makan keju? Nggak masalah. Gue sih lebih senengnya coklat keju kacang gitu ya, ajar semua gitu. Oh my god. Boleh. Lu nggak suka ya? Enak kan tuh? Yang enak di sini memang manisnya. 999. Yeay! Yang mana lagi yang enak ya martabak tuh? Jam segini makan tuh bikin gemuk gak sih? Ini Gemuk, jangan sampai gila. kita tak
cuman berapa menit terus makan martabak sekotak. Gua sih cuma Keringetnya makan masuk buah. lagi. Serumah Tadi kita gua ngomongin aja. apa? Eksploitasi ya? Eksploitasi. Oh iya. Jadi I think it's part of their job. Mereka harus bisa, maksudnya gini ya, despite all of the money that they got, dan gue yakin kalau mereka boleh milih ya, Bo, ya mereka akan pilih langsung pulang ke rumah, ketemu keluarga, istirahat, nggak ngapa-ngapain. But I think they have to enjoy the moment instead of thinking that I'm tired, I just want to relax. Karena ya kita nggak pernah tahu kan kita bisa berprestasi sampai kapan. Dan gue nggak melihat mereka mengeluh sih. Cuma kalau gue jadi mereka, gue pasti akan mikirnya kayak gitu. Tapi like I said, it's part of their job. Dan ya memang kadang-kadang memang kalau ada pesan sponsor ya mau nggak mau dijalanin gitu. Ya karena kita makan dari situ juga sih. Kan sponsor. Ya sama kayak kita makan Ya martabak. kita pakai martabak aja sponsornya. Ya Boleh, 999 di bajunya gitu. Ya, what? Bahasa Inggris. Apa? Ini kita akan pindah ke topik lain. Tabrak aja gitu ya. Ya, tapi harus Pulang nyambung sama Rio lah. Abis Rio. Apa tuh? After Rio. Mau ngomongin apa lagi? Mix double after Rio yang Oh. akan di apa? Oke. Di planning ulang. Dikocok reshuffle. Reshuffle. Kata-katanya Debbie mau menikah. Selamat. Nggak apa-apa, bebas. Ah. Jadi maksud gue gini loh, jangan kita berpikir bahwa atlet itu milik kita. Mereka sama kayak kita, mereka sama punya kehidupan pribadi, mereka sama, boleh cuti, mereka boleh cuti, mereka boleh kawin, mereka boleh hamil, mereka boleh pacaran. mereka boleh resign. Jangan paksa-paksa Butet untuk nggak resign. Nggak, Kasih iya, aja iya, maksud kalau gue mau gini, resign. kalau kalian suka ngebully atlet-atlet yang lu main sosial media mulu, lo kapan latihannya segala macem, ya cobalah dipikirkan bahwa itu bagian dari refreshing mereka juga sebenarnya gitu. Tapi Butet lucu ya, abis Dia agak Olimpik royal. ini jadi lebih banyak ini ya, lebih ekspresif dia di Instagramnya. Nggak, karena gue yakin itu salah satu reward buat dia sendiri gitu, bahwa jujur itu kenapa dia menang, karena dia benar-benar bisa pegang janjinya sendiri bahwa gue akan fokus, gue nggak akan, maksudnya TP segala macem gitu. Dalam arti ya gue yakin dia juga sebenarnya seneng dilihat kan, banyak banget tuh postingan-postingannya dia kan setelah dia menang. Tapi gitu. lebih ekspresif, ngerasa nggak sih? Iya memang, tapi Ini karena lucu ya. Iya, karena gue rasa sih dia ya punya, maksudnya kalau kata Kak Kiki apa, indah pada waktunya. Dia sebelum ngomong gitu main di vlog kedua. Iya, maksudnya Kiki sama Trey quotes. gue bener-bener salut sama Butet karena dia bisa menahan semua keinginannya dia untuk bisa menikmati kesenangan yang bisa mengalihkan fokusnya dia dengan tujuannya dia untuk jadi dari tujuannya sebagai Olympic gold medalist gitu. Dan itu sebabnya kenapa dia juara sih. Dan kalau misalnya bilang selama ini kalau mereka karena Owi nggak fokus apa segala macem, sebenarnya lo pikir lagi deh, ketika Owi yang awal dengan yang sekarang dia bisa juara Olimpik, lo sadar nggak sih betapa besar perubahan dia gitu? Dan itu terjadi dalam waktu 5 tahun dari yang dia, ingat ya, walaupun dia nggak juara di Olimpik 2012, mereka sampai ke semifinal loh. Maksud gue sebenarnya udah ada gitu, cuma ya memang mungkin usahanya kurang keras, memang mesti ada yang diperbaiki gitu. Dan selama 1,5 tahun mereka kalah, ya gue rasa ya memang it's part of their journey. Kalau mereka nggak dikasih kalah, mungkin mereka akan lengah, ngerti nggak? Mereka harus Ya, mereka begitu sudah jalannya, lengah nggak, jalannya harus kayak gitu loh. Di fokus duren apa martabak? Sate kambing. Sate kambing enak juga. Jadi fokus. Dan gue ngerasa bahwa Owi bener-bener apa ya, berubah banyak. Gue ngerasa bahwa Iya, dia terlihat lebih dewasa juga sih. ya, dan
dia kan bilang kalau dia sempet, kalau misalnya si Butet udah marah-marah gitu kan sama dia, dia jadi moodnya jadi nggak enak juga atau gimana. Itu kan bener-bener apa ya, what a big change gitu loh, bahwa si Owi bisa menyampaikan perasaan dia dan si Butetnya juga bisa untuk tahan emosi, untuk bisa lebih positif di lapangan, untuk nggak ngasih lihat kekesalannya dia. I mean like they really grow so great gitu, dan mereka kayak harus mengalahkan diri sendiri. Iya, gitu. Harus saling mengalah lah gitu, kayak nggak juga sih, maksudnya lebih kayak kita sama-sama open minded karena kita punya tujuan yang sama gitu. Ada satu yang, aduh siapa ya yang nge-tweet apa Instagram tuh, hubungan pasangan ganda campuran harus apa tapi nggak boleh sayang. Harus kompak, harus saling pengertian tapi nggak boleh sayang. Iya sih. Yang terjadi adalah Zanak Sayun bubar juga ya. Bener juga. Gimana ya? Kalau kan baper-baperan juga ya. Gue mau bilang ketulan, ntar gue dibully dari. Nah, Kita terus bahas itu kali ya. terus kira-kira nih Pravin setelah Debbie dia lebih cocoknya sama siapa? Pilihannya tuh ada Melati, terus Kok gue nggak srek ya, mereka tuh udah pecah-pecah lagi. Gloria, Nggak, maksudnya gini. Glorianya Udex. Nggak, maksud gue gini loh, ide bahwa memasangkan junior dengan senior, gue rasa kita harus lihat gap umurnya dulu sih. Iya sih, cuma ternyata memang di XD begitu ya. Gue baru Gapnya tahu Jojo juga. gitu. Memang selalu dipasangkan junior sama senior. Betul, tapi gapnya jangan terlalu jauh supaya maksudnya ya kayak Owi Butet sebenarnya udah bener sih. Tapi itu sih Alfian sama Anissa itu jangan dipisahin deh, itu udah. Range-nya udah bagus ya. Berapa sih? Nggak tahu berapa. Lah lu gimana sih? Cuma Ngomong nggak ada research. ya cuma kelihatan mukanya kan sama-sama. Lu nyuruh riset, orang riset sendiri nggak riset. Coba kalau Owi Butet kan kelihatan gitu jeblak tuh. Enggak. Pravin Debbie jeblak tuh. Enggak. Tapi Kalau Pravin Debbie Owi sama Butet jaraknya tuh cuma 2-3 tahun. wah lebih jauhan Pravin Debbie dong. Iya, tapi maksud gue si Butet waktu itu udah siapa? Dia tuh udah 2 kali World Championship segala macam. Berarti harus dilihatnya nggak range umur juga ya? Iya. Harus dilihat range prestasi. Segala. Pravin, gue merasa ya kalau gue nggak tahu apa yang terjadi dengan dia. Maksudnya dengan usia 26, benar kan? 27. Sebenarnya dia bisa sekali lagi. Ini tadi gue baca soalnya. Ya maksudnya dia bisa sekali lagi lah Olimpik, tapi mengingat dia punya tujuan hidup yang lain, jadi ya menyalahkan juga sih kalau dia makasih. Cuma I just don't know what's going on for the past like say 10 years. Kenapa kok dia end up cuma jadi Olimpian aja gitu. Tadi gue dengar si Liokde mungkin akan kembali di Olimpik 2020 jika kalau si junior-juniornya nggak ada yang berkembang. Nggak tahu lagi. Ya mungkin kayak 2 tahun. Tapi kalau misalnya Olimpik dia akan nggak mulai. berjuang dari sekarang, gimana caranya dia bisa maintain segalanya? Nggak tahu, dia anak ajaib kan. Iya sih. I mean like he won the medals, the gold medals when he was like 19 kan. Dan yang dia kalahin siapa coba? Siapa ya? Tahu nggak? Tahu dong. Siapa? Itu si Butet sama Nova. Gold medalist kita tahun 2000. Ini yang mana sih, buka nggak Itu sih? bukan? Ya itu ya. Cocok. Itu ya tadi ya? Nggak buka emang. Ya kelewat dong. Shadow ba do ba.